Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Malam hari ini saya mengajak kita untuk bersyukur karena seharian yang sudah kita lewati, tentu di sana kita mengalami, merasakan, dan mendapatkan berkat demi berkat dari Tuhan. Dan berkat itulah yang membuat kita mampu mencukupi kehidupan kita sehari-hari dan mampu menjalani suka duka kehidupan kita dengan baik. Malam ini saudaraku, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami membuka hati dan kehidupan kami agar kami dimampukan Tuhan untuk membaca, merenungkan, dan menemukan kehendak Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan merupakan sebuah kisah yang seringkali kita renungkan dan kita pun kadangkala hafal jalan ceritanya. Pada waktu itu setelah seharian sekitar 5.000 orang laki-laki mengikut Tuhan Yesus dan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, para murid memandang bahwa mereka butuh makan. Dan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kalian harus memberi mereka makan. Kemudian ketika para murid mengumpulkan makanan yang ada di 5.000 orang itu ternyata hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil. Saudaraku ini kasih Tuhan, ketika para murid taat, ketika para murid percaya, ketika orang-orang itu taat dan percaya, maka Tuhan Yesus mampu membuat mujizat. 5.000 orang itu bisa makan dengan kenyang dengan hanya menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka semuanya mengalami sukacita yang luar biasa. Karena imannya, karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus membawa berkat, membawa kekenyangan, membawa sukacita dalam kehidupan para murid dan 5.000 orang laki-laki itu. Tetapi saudaraku, ketika kita merenungkan ayat yang kita baca tadi, merupakan sesuatu yang unik. Ketika 5.000 orang laki-laki itu semuanya makan dengan kenyang, maka Tuhan Yesus memerintahkan supaya para murid mengumpulkan makanan sisa dari 5.000 orang itu. Dan ternyata saudaraku, ketika dikumpulkan roti itu, maka para murid mendapatkan 12 bakul roti penuh. Pertanyaan saudaraku, mengapa para murid harus mengumpulkan sisa roti itu? Kok tidak diberikan saja kepada orang-orang itu agar dibawa pulang, agar mereka bisa makan lagi? Saudaraku, rupanya mengumpulkan roti dan jumlahnya 12 bakul itu mengajarkan kepada banyak orang, 5.000 orang, para murid dan kita yang pertama, supaya ada rasa cukup. Ketika 5.000 orang itu makan dengan kenyang, cukuplah, jangan makan lagi. Kemudian yang kedua, supaya orang-orang dan para murid dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Aku sudah mendapatkan makan dengan kenyang, maka sisanya aku kembalikan kepada Tuhan untuk dikumpulkan. Kemudian ketiga, saudaraku, agar tidak ada keserakahan dalam diri banyak orang dan para murid. Setelah dia makan dengan kenyang, tidak rebutan sisa roti, tetapi mereka tetap mencukupkan diri dengan apa yang sudah dia makan sampai kenyang. Kemudian keempat, saudaraku, itu juga mengajarkan agar orang-orang pada waktu itu berbagi dengan yang lain. Ketika aku sudah cukup makan dengan kenyang, maka sisanya
aku kembalikan, aku bagi, agar orang lain pun juga bisa makan dengan kenyang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan mencukupkan kebutuhan makan mereka sampai kenyang. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita mengalami jalan buntu, di saat kita harus mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita masing-masing yang nampak sangat berat dan mungkin nampak seperti jalan buntu. Maka di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, di saat kita mentaati Tuhan Yesus, melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka kita pun akan mendapatkan kecukupan dari Tuhan Yesus. Ingat saudaraku, kata cukup. Artinya setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kalau ada sisa, maka kita harus menyimpan atau berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Agar apa saudaraku? Yang pertama, agar kita bisa bahagia, agar kita mampu bersyukur, agar kita mampu rukun dengan orang-orang sekitar kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita berdoa. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu, Engkau punya cara untuk mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami, untuk menolong kami, memampukan kami, melewati segala peristiwa kehidupan kami dengan baik. Dan biarlah setelah kami mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan, kami pun juga mampu mencukupkan diri kami mampu bersyukur dan mau berbagi kepada orang-orang sekitar kami, sehingga kami boleh bahagia dan rukun dengan setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan dan berdoa untuk pergumulan kami, untuk permasalahan kami. Biarlah kehadiran-Mu, karya-Mu, pertolongan-Mu kami rasakan di tengah-tengah permasalahan dan pergumulan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar di tengah-tengah keluarga kami ada kerukunan, ada kebahagiaan, ada kecukupan berkat. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar malam ini kami boleh mengistirahatkan badan kami dalam perlindungan Tuhan. Dan esok hari kami boleh dengan semangat baru mengawali hidup dan melakukan segala sesuatu yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menikmati dan mensyukuri berkat-berkat dari Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.